Bersama saya Dea Mita, Anda sedang menyaksikan live update tribunnews.com edisi Selasa 3 Agustus 2021 siang. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Hanya di live update selengkapnya. Kita menuju ke kabar pertama, Tribuners. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar sidang dugaan pelanggaran etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar pada hari ini Selasa 3 Agustus secara tertutup. Sebelumnya Lili dilaporkan oleh dua penyidik KPK yakni Novel Baswedan dan Rizka Anungnata serta mantan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi. Dugaan pelanggaran etik Lili yakni terkait komunikasi dengan Wali Kota Nonaktif Tanjung Balai, Muhammad Syahrial. Komunikasi berkaitan dengan penyelisikan kasus dugaan jual beli jabatan di pemerintah Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan dari Tribun News, Ilham Rian Pratama, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Ilham. Iya, halo. Ilham, bisa Anda informasikan mengapa sidang kali ini dilangsungkan secara tertutup? Ya, karena sebagaimana tertulis dalam Perdewas nomor 3 tahun 2020 tentang tata cara pemeriksaan sidang etik, pasal 8 ayat 1 menyebutkan bahwa majelis etik menyidangkan dugaan pelanggaran kode etik secara tertutup, kecuali pembacaan putusan yang dilakukan secara terbuka. Seperti itu. Iya, lalu apakah Lili hadir secara langsung dalam sidang perdana hari ini, Ilham? Hal tersebut belum bisa dipastikan karena saya tidak diperkenankan memasuki gedung KPK lama, tempat di mana lokasi sidang berlangsung. Iya, lalu bagaimana dengan sikap KPK ketika mengetahui adanya dugaan komunikasi antara Lili dengan terdakwa korupsi? KPK sendiri memastikan akan menindaklanjuti fakta sidang soal adanya komunikasi antara Lili dengan Muhammad Syahrial. Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi mengatakan KPK akan menindaklanjuti komunikasi tersebut dengan memeriksa para saksi yang diduga mengetahui kejadian perkara dalam agenda persidangan selanjutnya. Ya, baik, terima kasih rekan wartawan Tribunnews Ilham Rian Pratama untuk informasinya. Selamat kembali bertugas. Kita menuju ke kabar berikutnya, Tribuners. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menanggapi soal Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang bersurat kepadanya terkait masalah data di Kemensos untuk para penerima bantuan sosial tunai atau BST. Risma sendiri mengaku tidak tahu soal surat dari Pemprov DKI, tetapi dirinya membenarkan bahwa memang sempat ada permintaan untuk menyalurkan lewat bank, di mana Kemensos biasanya menyalurkan BST ini melalui PT Pos Indonesia. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun News, Reza Deni, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Reza. Halo Dea, selamat siang. Ya, Reza, bisa Anda jelaskan bagaimana penjelasan dari Menteri Sosial Tri Risma hari ini? Baik, Dea, terima kasih. Benar sekali bahwa Menteri Sosial Tri Risma hari ini sempat dikirim surat oleh Gubernur DKI Anies Baswedan terkait masih tertundanya penerima bantuan sosial di DKI Jakarta karena permasalahan data yang ada di Kemensos tidak sama dengan data yang ada di Pemprov DKI Jakarta. Kemudian surat itu disampaikan ke Mensos, tapi Mensos Risma belum menerima surat itu. Dirinya memang mengakui bahwa sempat ada permintaan terkait penyaluran bantuan sosial melalui PT Bank DKI, yang mana sebelumnya penyaluran bantuan sosial dari Kementerian Sosial melalui PT Pos Indonesia. Menteri Sosial juga mengatakan bahwa kalau misalnya memang penyaluran bantuan sosial lewat Bank DKI itu berarti akan ada waktu yang dihabiskan istilah tidak efisien. Misal berarti penerima bantuan sosial harus membuka rekening baru dan hambatan-hambatan lain yang dikatakan oleh Menteri Sosial. Kira-kira begitu deh ya. Iya. Lalu Reza, apakah ada informasi berapa jumlah penerima bansos ini seharusnya yang harus belum bisa menerima karena masalah data ini?
Baik Dea, dari informasi yang kami dapat melalui Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Premi Lasari, bahwa ada sebanyak 99.450 penerima keluarga penerima manfaat dari bantuan sosial ini yang masih tertunda penyalurannya karena permasalahan data yang ada di Kemensos maupun di Pemprov DKI Jakarta. Sementara itu total dari penerima manfaat dari bantuan sosial ini ada sekitar 1.700.000. Itu berarti baru tersalurkan sebanyak 907.000 bantuan sosial yang sudah disalurkan di DKI Jakarta. 99.000 ini masih tertunda hingga sampai saat ini, dan maka itulah Premi Kadinsos DKI Jakarta mengatakan bahwa Anies akhirnya bersurat ke Kemensos untuk menyelesaikan masalah ini. Begitu dia. Ya, Reza. Lalu apakah sudah ada informasi terkait apa yang akan dilakukan Mensos Risma untuk menangani permasalahan ini? Baik, Dea, terima kasih. Untuk langkah-langkah terkait permasalahan data ini, Risma memang sudah menyiapkan langkahnya. Di antaranya ini perbaikan data yang memang sudah diumumkan oleh Risma semenjak dia ditunjuk sebagai Menteri Sosial. Ada beberapa daerah yang dicontohkannya untuk memperbaiki data, di antaranya Papua. Sementara untuk DKI Jakarta, dia perbaikan datanya masih sekitar 40%, artinya masih masih di bawah 50%. Hingga pada akhirnya Risma sendiri menginstruksikan beberapa staf di Kementerian Sosial yang mengurusi soal bantuan sosial untuk berkolaborasi setidaknya untuk memperbaiki data penerima manfaat dari bantuan sosial ini. Sehingga diharapkan permasalahan data ini ke depannya tidak akan terjadi, dan penerima yang memang seharusnya layak menerima bantuan sosial ini bisa menerima tepat waktu dan tidak tertunda-tunda lagi. Demikian. Ya. Ya. Baik, Tribuners, tadi rekan jurnalis kami, Reza, juga sudah melakukan wawancara terhadap Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Berikut hasil wawancara selengkapnya untuk Anda. Untuk kalau memang kurang ya diusulkan saja. Papua itu jangan dikira Papua jauh sana tidak memperbaiki. Ada satu daerah kabupaten yang sudah memperbaiki data itu 100%. Dan kenapa kemudian Papua sebelumnya tahun 2020 mereka hanya menerima sekitar 15.000 orang, tapi di tahun 2021 menerima 28.000 orang. Jadi artinya naik 100% jumlahnya. Karena kenapa kita bisa naik? Karena kami membetulkan, kalau teman-teman ingat, yang padan kemudian kita hapus, yang sama itu kita hapus. Nah, sehingga itulah bisa dimanfaatkan oleh daerah untuk usulan-usulan baru. Saya tidak tahu persis yang surat yang dimaksud dari Jakarta, tapi yang jelas bahwa kemarin memang ada permintaan untuk menyalurkan lewat bank. Kemudian kita rapatkan, ternyata Bank DKI, kalau nggak salah minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu ya, 2 minggu yang lalu Bank DKI nyatakan tidak bisa karena harus membuat rekening baru, kemudian sehingga butuh waktu 1 bulan sampai 1,5 bulan. Nah, kemudian kita tawarkan ke bank yang lain untuk dengan bank-bank demikian pula. Akhirnya kemudian kita tetap jalankan oleh PT Pos, dan alhamdulillah sekarang sudah 95% untuk salurnya bantuan sosial tunai. Saya tidak tahu persisnya padan samanya itu di mana, silakan komunikasi dengan kami, insya Allah kami akan. Kabar berikutnya datang dari Martapura, Kalimantan Selatan. Istri almarhum guru Sukumpul, Hajah Juwairiyah, meninggal dunia. Hajah Juwairiyah wafat dalam usia 66 tahun. Duka cita menyelimuti kawasan Komplek Araudah Sekumpul, Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, hari ini 3 Agustus. Sejumlah petugas gabungan disiagakan di pintu gerbang utama Sekumpul untuk memastikan warga yang bertakziah tetap menerapkan protokol kesehatan.
Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Banjarmasin Pos, Muhtar Wahid yang kini sudah tergabung bersama kami. Halo Muhtar. Halo. Ya Muhtar, bisa Anda jelaskan bagaimana situasi terkini di Komplek Ar-Raudah Sekumpul Martapura yang menjadi lokasi rumah duka? Baik, rekan dia. Saya laporkan dari Jalan Sekumpul, tepatnya saya berada di depan Komplek Ar-Raudah ya. Rumah duka almarhumah istri almarhum Guru Sekumpul. Saat ini warga sudah melakukan takziah ya ke dalam dan sudah melakukan sholat jenazah secara bersambung. Demikian Ya. rekan dia. Baik. Lalu sebelum meninggal dunia, Hajah Juwairiyah ini mendapatkan perawatan di rumah sakit mana, Muhtar? Informasi yang saya terima dari Ketua RT 01 ya, Pak Yono, sebelumnya beliau itu mendapatkan perawatan. Sepengetahuan dia di Ciputra, tapi perkembangan terkini beliau di Rumah Sakit Islam Sultan Agung, Citragraha, Kota Banjarbaru. Ya, Muhtar, bisa Anda ceritakan bagaimana sosok dari almarhumah Hajah Juwairiyah ini, istri mendiang dari Guru Sekumpul, di mata kerabat ataupun tetangga dan warga lainnya? Saya tidak begitu mendapat informasi detail tentang sosok beliau dari kerabat ya, ataupun dari orang terdekatnya, tapi dari orang tua saya, ibu saya yang pernah silaturahmi ke rumah beliau saat Idul Adha, tapi lama sudah. Sosok beliau itu lembut, murah senyum, dan hormat dengan tamu. Karena ibu saya sendiri yang bertamu waktu itu Idul Fitri ke rumah beliau saat mendiang suami beliau masih hidup ya, Tuan Guru Sekumpul. Setelah suami beliau meninggal dunia, beliau lebih banyak di Komplek Ar-Raudah, jarang bersosialisasi dengan masyarakat karena seperti itu adatnya masyarakat di sini ya. Kalau istri Tuan Guru tuh banyak di rumah saja. Ya, baik Muhtar. Lalu akan dimakamkan di mana jenazah Hajah Juwairiyah ini? Informasi yang saya dengar dari Ketua RT, rencananya begitu azan sholat asar, Hajah Juwairiyah akan dimakamkan di dekat makam suaminya, Tuan Guru Sekumpul. Satu kubah. Jadi di situ ada 4 kubah, 4 makam ya saat ini. Ada Tuan Guru Sekumpul, kemudian ada Guru Saman Jalil yang merupakan paman beliau dan sekaligus guru beliau. Ada juga guru beliau namanya Kiai Saman Jalil. Kemudian ibu beliau, Ibu Guru Sekumpul, dan istrinya. Rencananya seperti itu. Informasi dari Ketua RT ya. Ya. Baik Muhtar, Tribuners, tadi rekan jurnalis kami juga sudah melakukan wawancara bersama Kasih Pengadilan dan Operasional pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar, Herman Santosa. Berikut wawancara selengkapnya untuk Anda. Di Sub Banjar khususnya seksi pengendalian operasional lapangan, tugas kami memang banyak di lapangan, terutama pengamanan jalan. Kalau hari biasa kami mengamankan misalnya di muka Pemda, di muka Sekumpul, di muka DPR sampai Darussalam. Tapi karena ada berhubung COVID, kita khawatir sementara kita hentikan dulu. Kalau Sekumpul kita rutin Pak, karena di sini macet terus. Betul. Terutama di Gang Redo ya. Tugas kami juga kalau ada haul, kalau ada kegiatan-kegiatan masyarakat, kami akan hadir. Kalau harus kumpul nih kita tiap tahun. Apalagi contohnya seperti hari ini, kita jam 7 sudah siap di lapangan. Kita mengadakan pengamanan di lapangan.
Tapi ini bukan pengamanan haul, kalau pengamanan apa nih Pak? Ini karena istri guru meninggal. Istri guru meninggal. Biasanya kita juga pejabat wilayah kita amankan, untuk jalan ini kita amankan. Karena ini sudah tokoh yang meninggal, jadi biasanya pasti kita gabung dengan polisi, tentara, satpol pp. Itu sudah biasa. Kita ketik masing-masing, kalau satpol pp mungkin di dalam, kita di lapangan. Jadi kita lebih banyak di lapangan, titik-titik yang kita amankan, misalnya simpang tempat kumpul pasti kita amankan, kita sama-sama dengan atas biasanya. Hari ini ulun lihat ada penutupan jalan umum ditutup, terutama di sini di depan Gang Mahabbah. Kemudian sampai itu ulun lihat perempatan Jalan Guntung Alaban sebelah kiri, arah kiri Guntung. Tribuners, kami akan kembali seusai jeda sejenak. Tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang saya dirasakan udah Kopernika? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kopernika? sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kopernika? sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya.
Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolga ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. lumayan. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolga ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini Tribuners, terima kasih Anda masih menyaksikan live update tribunnews.com. Kita menuju ke kabar berikutnya, datang dari Jakarta. Panglima Komando Daerah Militer Jayakarta atau Pangdam Jaya, Majen TNI Mulyo Aji dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan sentra vaksinasi Serviam di Sekolah Santa Ursula, Jakarta Pusat pada hari ini Selasa 3 Agustus. Anies Baswedan menjelaskan sentra vaksinasi Serviam ini menyediakan layanan vaksin COVID-19 menggunakan mobil jenis VW. Menurutnya, hal tersebut merupakan inovasi untuk menarik perhatian masyarakat, sehingga yang ingin mendapatkan vaksin COVID-19. Anies mengusulkan layanan mobile tersebut beroperasi hingga malam hari. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, sudah bergabung bersama kami rekan wartawan Tribun Jakarta, Muhammad Rizky Hidayat yang akan menyampaikan laporan. Halo Rizky. Baik, Dea. Ya Rizky, bisa Anda jelaskan apa yang selanjutnya dilakukan dari sentra vaksin Serviam ini? Baik, Dea. Meneruskan laporan yang tadi dia sampaikan, setelah peresmian vaksinasi sentra Serviam itu dilaksanakan, dua dari 8 mobil yang menyediakan layanan vaksin telah dikerahkan menuju beberapa sekolah di Jakarta Pusat, dan target dari satu mobil yang menyediakan layanan vaksinasi tersebut yakni 100 hingga 150 vaksinasi COVID-19. Begitu dia. Ya, lalu Rizky, saat tadi peresmian disaksikan siapa saja, pejabat siapa saja yang mendatangi peresmian kali ini? Berdasarkan pantauan saya di lokasi, turut hadir pula Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPPA, yakni Bintang Puspayoga, dan juga Wakil Menteri Kesehatan Bapak Dante, dan juga dihadiri oleh Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Bapak Irwandi, dan juga beberapa aparat seperti Pangdam Jaya dan juga Kapolsek Sawah Besar. Seperti itu, Dea. Ya, lalu bagaimana dengan respon para pejabat yang hadir setelah sentra vaksinasi ini diresmikan, Rizky? Senada dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan, sejumlah pejabat lainnya mengapresiasi kegiatan tersebut karena melakukan inovasi dalam memancing perhatian warga atau masyarakat Jakarta Pusat untuk mau melakukan vaksinasi COVID-19 tersebut. Seperti itu dia. Ya, baik. Terima kasih Rizky dan Tribuners tadi juga sempat
ada penjelasan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Jadi begini, ketentuan tentang pembukaan aktivitas itu mengikuti ketentuan ada di dalam kebijakan PPKM. Nah, kita di Jakarta menambahkan harus sudah memiliki vaksinasi. Jadi prinsip untuk mencegah penularan 5M itu harus taati. Tapi ada aktivitas yang menjaga jarak itu sulit. Saya beri contoh, potong rambut, bisa nggak potong rambut jarak jauh? Nggak bisa, virtual nggak mungkin. Apakah potong rambut boleh beroperasi? Menurut ketentuan boleh, tapi tambahkan persyaratan, yang memotong rambut harus sudah vaksin, yang datang ke tempat potong rambut juga harus sudah vaksin. Jadi jangan diartikan kalau sudah vaksin 2 kali lalu bebas bepergian kemana saja. Jadi protokol kesehatan harus tetap diikuti. Jadi saya ingin garis bawahi, di Jakarta ada kewajiban untuk menggunakan vaksinasi. Kenapa ya? Untuk perlindungan kita. Gitu ya. Tapi kalau untuk mekanisme pengawasannya seperti apa Pak yang wajib vaksin? Kan beberapa program wajib vaksin kan beberapa waktu lalu juga diterapkan di warung makan Pak. Tapi itu sistem pengawasannya seperti apa Pak? Apa ada yang memeriksa? Ya, jadi betul. Ada semua yang sudah vaksin akan mendapatkan SMS dari Peduli Lindungi, akan mendapatkan surat bukti vaksin, itu di bawah, itu ditunjukkan. Pengelola bertanggung jawab bahwa semua yang berada di premisnya, baik itu karyawan maupun tamu, harus sudah tervaksin. Kalau tidak, maka pengelolanya yang akan kena sanksi. Baik, dia tidak boleh mengizinkan orang yang belum vaksin untuk masuk, karena itu berisiko. Dari DKI Jakarta, kita beralih ke Kota Solo. Kabar duka datang dari dunia batik Kota Solo, Jawa Tengah. Pendiri sekaligus pemilik batik Danar Hadi Solo, Haji Santosa Abdullah, tutup usia pada Senin 2 Agustus 2021 kemarin. Salah satu pendiri Yayasan Pendidikan Al-Azhar Syifa Budi Solo itu meninggal dunia di Rumah Sakit Indriati Solo Baru. Santosa Abdullah meninggal lantaran terpapar COVID-19 di usianya yang ke-79 tahun. Untuk informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama kami rekan wartawan dari Tribun Solo, Iqbal Fatur Rizky yang akan memberikan laporan. Halo Iqbal. Halo Dea. Ya Iqbal, berdasarkan pantauan Anda, bisa Anda ceritakan bagaimana suasana di rumah duka? Baik Dea. Diketahui pemilik toko batik Danar Hadi Solo yaitu Santosa Abdullah meninggal pada pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat di usia yang ke-79 tahun. Santosa terpapar COVID-19 serta penyakit yang kita lainnya. Maka dari itu jenazah tidak langsung dibawa ke rumah duka, melainkan tetap dibawa di Rumah Sakit Indriati Solo Baru. Kemudian esok harinya baru jenazah dibawa ke rumah duka. Itu pun jenazah tidak dibawa masuk ke rumah duka, melainkan hanya diparkir di depan rumah duka untuk disolatkan. Setelah disolatkan, jenazah kemudian dimakamkan di TPU Pracimaloyo Makam Haji. Seperti itu dia. Iya. Lalu siapa saja tokoh yang menghadiri pemakaman dari pemilik batik Danar Hadi ini? Baik, sejumlah pejabat menghadiri pemakaman Santosa Abdullah. Salah satunya Wali Kota Solo Gibran menghadiri di tengah proses berlangsungnya pemakaman, seperti itu dia. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis Tribun Solo Iqbal Fatur Rizky untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Terima kasih. Tribuners, kita beralih ke kabar berikutnya. Bupati Anambas Provinsi Kepulauan Riau, Abdul Haris positif COVID-19. Abdul Haris harus dirujuk ke Batam, di mana sebelumnya ia sempat dirawat di RSUD Tarempa. Kabar ini dikonfirmasi oleh Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kepulauan Anambas. Abdul Haris dirujuk ke Batam menggunakan kapal feri. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan dari Tribun Batam, Argian. Ini sudah tersambung. Halo? Ya, Argianto, bisa Anda... Halo? Iya, Argianto bisa mendengar saya?
Ya, Dea. Ya, Hargianto bisa Anda ceritakan bagaimana mulanya atau sejak kapan Bupati Anambas ini terkena COVID-19? Oke, terima kasih Dea. Pada tanggal 31 Juli, tim gugus COVID-19 Kabupaten Anambas menetapkan Bupati Anambas Abdul Haris terpapar COVID-19. Untuk sebabnya sendiri belum diketahui bagaimana Bupati tersebut bisa terpapar COVID-19. Gitu Dea. Ya, lalu sejak kapan Bupati Abdul Haris ini dirujuk ke Batam dan apa alasannya harus dirujuk ke sana? Oke, terima kasih. Untuk pada Senin dini hari, tepatnya pukul 2 pagi, dari Pulau Anambas, dari Pulau Tarempa, Bupati Abdul Haris dievakuasi ke Batam menggunakan MV Cinta Indomas. Jadi melalui jalur laut, Bupati Anambas harus menempuh perjalanan sekitar 12 jam agar bisa sampai di Kota Batam untuk dirujuk di rumah sakit yang ada di Kota Batam. Untuk ya gimana dia? Untuk alasannya apa? Ya, untuk alasannya sendiri, berdasarkan keterangan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Anambas, Sahrial, di Kabupaten Anambas sendiri tidak ada rumah sakit yang menyediakan fasilitas rumah sakit di RSUD Tarempa sendiri, tidak ada fasilitas untuk bagi pasien COVID-19 yang bergejala. Makanya dari itu Bupati karena kondisinya yang semakin menurun, maka tim dokter menyarankan agar dirujuk di Kota Batam yang memiliki fasilitas kesehatan yang lebih baik. Begitu, Dea. Ya, baik, terima kasih rekan wartawan Tribun Batam, Argianto Nugroho untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Kabar berikutnya datang dari Bogor, Jawa Barat. Sebanyak 5.000 orang mengikuti vaksinasi massal dosis pertama dengan jenis vaksin AstraZeneca di Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor hari ini Selasa 3 Agustus. Pantauan tribunnews.bogor.com, pelaksanaan vaksinasi massal ini dilaksanakan melalui sejumlah tahapan, di mana peserta vaksin harus mengisi formulir hingga dicek kondisi kesehatan terkini. Tidak hanya itu, guna mengantisipasi penumpukan warga, pelaksanaan vaksinasi massal ini dibagi ke beberapa titik. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan kami dari Tribun News Bogor, Yudhistira, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Yudhistira. Ya, selamat siang Dea. Ya, Yudhistira, bisa Anda ceritakan bagaimana proses jalannya vaksinasi massal di Stadion Pakansari Bogor hari ini? Baik Dea, dapat saya sampaikan bahwa hari ini, tepatnya hari Selasa, 3 Agustus 2021, telah dilaksanakan vaksinasi massal terhadap 5.000 warga yang ber-EKTP Kabupaten Bogor, di mana memang dalam pelaksanaan vaksinasi massal kali ini, petugas ataupun relawan mampu melakukan ataupun menggelar vaksinasi dengan tertib, di mana memang peserta diarahkan dengan beberapa titik, di mana peserta diarahkan di lantai dasar dan juga di tribun penonton. Dan diketahui juga dalam vaksinasi massal kali ini, peserta memang dianjurkan ataupun dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu dan juga dianjurkan membawa kelengkapan dokumen. Seperti itu, Dea. Iya. Lalu Yudhistira, apakah benar jenis vaksin yang diberikan kepada warga yang melakukan vaksinasi hari ini adalah vaksin AstraZeneca? Ya, berbeda dengan vaksinasi sebelumnya, memang pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Bogor ini, tepatnya di Stadion Pakansari, peserta vaksin itu diberikan dosis vaksin AstraZeneca, di mana peserta harus mengikuti vaksinasi dengan dosis yang sebelumnya ataupun dosis yang sama apabila masyarakat telah melakukan vaksin di tahap pertama yang lalu, Dea, begitu. Ya, lalu bisa Anda jelaskan apa saja rangkaian tahapan yang harus dipenuhi peserta vaksin kali ini?
ya beberapa tahapan yang harus dipenuhi oleh peserta vaksin, diantaranya memang membawa sejumlah dokumen yang dipersiapkan dan juga memang peserta vaksin terlebih dahulu harus melakukan beragam macam persiapan ataupun pemeriksaan begitu, mulai dari kesehatan tubuhnya hingga nanti akhirnya proses suntik vaksin dilakukan, dan juga masyarakat juga menyambut antusias terhadap vaksinasi massal kali ini guna meminimalisir tingkat paparan COVID yang terjadi pada saat ini, begitu dia. Ya, baik, terima kasih rekan wartawan Tribun News Bogor Yudhistira untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Tribuners, kami akan kembali seusai jeda, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update tribunnews.com. Kita menuju ke kabar berikutnya, Tribuners. Ternak kerbau dan sapi milik warga ditemukan mati mendadak di sejumlah desa Kecamatan Singkil dan Kecamatan Singgil Utara, Aceh. Sepanjang sepekan terakhir diperkirakan sudah puluhan ekor ternak warga yang mati. Kondisi itu membuat masyarakat kebingungan untuk menguburkan ternak itu lantaran tubuhnya yang besar. Bangkai hewan itu pun dibiarkan bergelimpangan dan akhirnya membusuk dimakan belatung. Untuk mengetahui informasi lengkapnya sudah bergabung bersama kami rekan wartawan Serambi Indonesia, Dede Rosadi yang akan menyampaikan laporan. Halo Dede. Ya, Dede, bisa Anda ceritakan sebenarnya sejak kapan kematian massal ternak-ternak milik warga ini terjadi di sana? Menurut informasi dari pemilik ternak maupun dari Dinas Peternakan bahwa kerbau dan sapi ini matinya sekitar sepekan yang lalu. Pertamanya warga, karena di Aceh Singkil ini umumnya membiarkan ternaknya itu bergembala, kemudian seminggu atau 2 minggu baru dilihat. Nah, pas saat melihat itulah warga mengetahui bahwa ternaknya sudah mati, demikian. Ya, Dede. Lalu apakah sudah ada penanganan dari pemerintah kabupaten setempat? Informasi yang saya terima tadi dari Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Aceh Singkil, mereka fokus penanganan untuk ternak ini kepada hewan-hewan yang belum mati dengan memberikan suntikan antibiotik. Sementara yang sudah mati sejauh ini belum ada solusi yang ditawarkan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan. Namun tadi Kepala Dinas menyarankan agar para pemilik ternak memisahkan antara
ternak yang sudah mati dengan ternak-ternak yang masih hidup. Iya. Apakah sudah ada informasi terkait jenis penyakit yang menyerang para ternak itu? Kebetulan tadi saya juga ngobrol dengan tim kesehatan hewan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan. Hasil diagnosa mereka bahwa penyakit ini namanya penyakit ngorok atau dalam bahasa kehewanan disebut SE. Demikian. Iya. Baik, terima kasih Dede dan Tribuners tadi juga sudah sempat melakukan, jurnalis KB sudah sempat melakukan perbincangan bersama pemilik ternak Nasran AB dan juga Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Aceh Singkil Kuatno. Berikut hasil wawancara selengkapnya untuk Anda. Minggu yang lalu berguguran satu persatu setiap hari. Lebih kurang mungkin kalau digabungkan semuanya ada mungkin lebih kurang 50 ekor kerbaunya. Sementara lembu atau sapi itu ada 18 ekor yang milik saya yang sudah dimati seperti begini, ada yang dipotong 2 ekor yang masih bisa dimanfaatkan. Itu yang besar apa yang kecil yang bermati? Pada umumnya yang besar, umur 2 tahun ke atas. Itu tidak. Setelah dibelah apa tanda-tandanya di empedu sapi itu membesar. Besar seperti tidak normalnya. Habis itu perutnya itu seperti matang. Mungkin apakah kepanasan, saya juga tidak terlampau paham makanan itu. Oke, sejauh ini udah ada laporan ke Dinas Peternakan atau? Melalui surat belum, tapi melalui lisan sudah disampaikan. Responnya? Responnya belum ada. Yang kita khawatirkan ini akan menjadi wabah penyakit. Mungkin kalau seandainya biarkan, kami tidak sanggup lagi untuk menguburkan, itu sudah kelelahan. Karena sistem kami menguburkan kemarin, kami potong yang dekat-dekat dengan kandang itu, bagi 4 kami korek tanah untuk kami kuburkan. Udah kewalahan karena banyak yang mati. Udah kewalahan sekali. Kurang lebih ya 7 hari atau seminggu ya. Dan berdasarkan data yang sudah kami peroleh dari lapangan, itu kurang lebih kerbau mati yang mendadak sifatnya itu 80 ekor. Jadi perkirakan berdasarkan laporan kesehatan dan cek pelaksanaan itu rata-rata penyakitnya pada ngorok. Istilah kita ngorok kalau bahasa kampungnya kan, kalau istilah ilmiahnya SE. Jadi namun demikian ya kami tetap berusaha bagaimana petani itu jangan sempat nanti menyebar luas, ya kita mengadakan antibiotik. Itu yang belum hari ini kita antibiotik terus ke desa-desa untuk pencegahan supaya jangan nanti menular. Itu yang bisa kami kerjakan. Ya, untuk antibiotik sendiri penyuntikan itu kan katanya kewalahan. Nah, bagaimana himbauan kepada para pemilik ternak? Kepada pemilik ternaknya kami himbau supaya mereka jangan kerbaunya atau lembunya dilepas, masukkan ke kombong supaya kami pada waktu penyuntikan tidak tergendala. Karena yang kita suntik ini bukan manusia, ternak. Kadang mau nyepak dia itu, secara nggak langsung menyepak. Dan anggota saya memang udah disepak, tapi itu risiko kami namanya bekerja kan, tetap kami kerjakan. Dari Aceh Singkil kita beralih ke Kalimantan Timur. Tribuners, belakangan viral di media sosial terkait kemunculan orang utan di areal kebun sebuah perusahaan sawit di Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Tim Wildlife Rescue Unit yang diturunkan SKW 1 Berau, BKSDA Kaltim bersama Center for Orang Utan Protection melakukan penyisiran di sekitar lokasi. Pihak BKSDA menyebut jenis orang utan yang dilihat pekerja beberapa hari lalu merupakan jenis orang utan Kalimantan. Jika orang utan itu ditemukan, nantinya akan dilakukan evakuasi ke Pusat Rehabilitasi Orang Utan di Kabupaten Berau. Hal ini untuk menjaga agar satwa endemik Kalimantan itu tetap terjaga dan tetap lestari. Untuk informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama kami rekan wartawan dari Tribun Kaltim, Renata Andini yang akan memberikan laporan. Halo Renata. Halo rekan Dea di studio, selamat siang. Ya, Renata, bisa Anda ceritakan bagaimana penanganan yang dilakukan oleh tim kantor seksi konservasi wilayah 1 Berau ini, oleh juga BKSDA Kaltim ya, untuk proses pencarian orang utan yang sempat muncul itu? Oke, terima kasih rekan Dea, bahwa memang sebelumnya tersebar video viral di media sosial yang seorang karyawan perusahaan merekam adanya seekor orang utan yang masuk di
daerah sawit, perkebunan sawit. Lalu setelah kita konfirmasi dengan karyawan tersebut, pihaknya juga dalam 10 tahun terakhir ini baru menemukan kejadian ini. Setelahnya mereka menghubungi pihak BKSDA dan BKSDA Kaltim, Seksi Konservasi Wilayah 1 Berau. Denny Mardiono, Kepala BKSDA, menurunkan langsung tim Wildlife Rescue Unit bersama dengan Center for Orangutan Protection untuk mencari dan sudah dilakukan sejak Senin kemarin. Hingga siang ini juga belum ada informasi lebih lanjut terkait penemuan orangutan tersebut. Berarti hingga saat ini orangutan yang sempat muncul itu belum ditemukan, ya Renata? Ya, benar sekali bahwa seperti yang saya katakan tadi bahwa proses pencarian masih berlangsung mengikuti jejak yang ada, tapi hingga saat ini masih nihil dan pihak perusahaan sawit juga ikut melakukan pencarian tersebut. Ya, apabila nanti orangutan itu sudah ditemukan, apa yang akan dilakukan oleh tim gabungan yang mencari orangutan itu? Jika nantinya orangutan ini akan ditemukan, maka BKSDA tentunya bersama dengan salah satu pusat rehabilitasi di Berau akan mengevakuasi terlebih dahulu dan kemudian akan masuk ke dalam proses rehab, karena mereka juga mengira bahwa tidak hanya satu saja orangutan yang ada di sekitar areal sawit tersebut, lalu pihaknya memang sudah memilih salah satu pusat rehabilitasi dan seperti sebelumnya tadi saya bilang bahwa satwa ini memang harus direhab untuk menjaga kelestarian, dan pihak perusahaan juga sudah mengetahui skema dari penyelamatan orangutan ini. Tapi jika memang tidak ditemukan hingga sore nanti, pihak dari BKSDA bersama tim lainnya harus kembali dan meminta pantauan dari pihak perusahaan. Ya, baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Kaltim Renata Andini untuk informasinya. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke kabar berikutnya, Tribuners. 4 orang perempuan warga negara asing asal Myanmar Rohingya ditemukan di Pantai Pasir Putih, Desa Putri 9, Kecamatan Rupat Utara, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Kepala Kantor Imigrasi dan Kelas 2 TPI Bengkalis, Dimasi Pramudito mengatakan, keempat warga negara asing ini merupakan pengungsi Rohingya dari kamp pengungsian yang berada di Medan. Mereka diduga akan diselundupkan melalui perairan Bengkalis menuju Malaysia. Menghindari kemungkinan mereka kabur lagi, Imigrasi Bengkalis pun menyita alat komunikasi berupa handphone milik para pengungsi ini. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan dari Tribun Pekanbaru, M. Natsir, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo, Natsir. Ya, halo Dea. Selamat siang. Natsir, bisa Anda ceritakan bagaimana kronologi tepatnya terdamparnya 4 perempuan Rohingya di Bengkalis? Ya, 4 orang warga negara asing Myanmar, yaitu pengungsi Rohingya terdampar tepatnya di Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis. Ini terjadi pada Kamis pekan lalu, pada tanggal 29 Juli, di mana pertama kali yang menemukan mereka adalah warga sekitar di dekat Pantai Pasir Putih, Desa Putri 9, Kecamatan Rupat Utara. Mereka terdampar bersama speedboat yang diduga digunakan untuk menyeludupi mereka menyeberang ke Malaysia. Kemudian masyarakat yang menemukan ini langsung melaporkan temuan mereka kepada Babin Kamtipmas setempat serta pihak polisi perairan Polres Bengkalis yang berpos di Rupat Utara. Kemudian dari laporan ini petugas langsung mendatangi dan menemui para pengungsi Rohingya ini dan menyerahkannya kepada pihak imigrasi Bengkalis untuk ditindaklanjuti. Meskipun menemukan warga negara Rohingya, namun petugas belum menemukan nahkoda atau tekong yang membawa keempat warga negara Myanmar yang merupakan pengungsi Rohingya dari Medan ini. Begitu, Dea. Iya, baik Natsir, lalu apakah setelah mereka dievakuasi dan juga dimintai keterangan, apakah sudah diketahui tujuan mereka sebenarnya bisa sampai terdampar di situ dan apa alasannya? Ya, mereka dari hasil pemeriksaan pihak imigrasi, keempat warga negara Myanmar ini berencana akan diseberangkan ke Malaysia dengan tujuan ingin bertemu suaminya yang sudah berada lebih dahulu di Malaysia. Mereka dijemput oleh penyeludup yang dipesan oleh
suaminya dari Malaysia dan diseludupkan melalui perairan Bengkalis. Begitu dia. Lalu apa tindakan yang dilakukan imigrasi Bengkalis saat ini terkait 4 perempuan Rohingya itu? Ya, 4 orang warga Rohingya ini saat ini sementara diungsikan dulu di tempat Balai Pelatihan Kerja Pemerintah Bengkalis untuk sementara, dan pihak imigrasi Bengkalis juga telah berkoordinasi dengan Dirjen Imigrasi serta pihak kamp pengungsian yang ada di Medan. Mereka rencananya akan dikembalikan oleh imigrasi ke kamp pengungsian ini. Untuk sementara sejumlah alat komunikasi mereka disita oleh pihak imigrasi karena ditakutkan mereka akan berkomunikasi dengan keluarganya yang di Malaysia ataupun dengan penyeludup dan akan ditakutkan diambil kembali, diseludupkan kembali. Begitu dia. Ya, Natsir, lalu apakah hal seperti ini, upaya penyeludupan orang dari Bengkalis ke Malaysia ini memang sering terjadi di sana? Ya, untuk kejadian penyeludupan orang Rohingya ini sudah terjadi pada sepanjang tahun terakhir ini 2 kali. Sebelumnya Polres Bengkalis Imigrasi juga berhasil mengamankan pada Desember akhir tahun lalu warga Rohingya sebanyak sekitar 14 orang, di mana waktu itu juga berhasil mengamankan tekong ataupun nakoda dan ABK kapal, dan mereka sedang menjalani proses hukum. Waktu penyeludupan 14 orang ini merupakan warga pengungsi Rohingya yang berkem di Lok Mawe, Aceh. Gitu dia. Iya, dan Tribuners tadi rekan jurnalis kami Natsir juga sudah berhasil meminta keterangan dari Kasih Intelijen dan Penindakan Kantor Imigrasi Bengkalis. Joni Tunggul berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Ini kita 4 warga negara asing ini kita cek setiap hari, Bang, ya? Betul, kita periksa setiap hari, setiap sore, malam juga. Kita lihat kesehatannya, apakah mereka sudah makan juga, apakah pakaiannya diganti setiap hari, yang pasti masih sehat. Jadi kita juga memberikan penjagaan kepada mereka agar mereka tidak terhubung dulu dengan orang luar. Dikhawatirkan nanti ada yang membawa mereka keluar lagi. Gitu. Gimana kondisinya, Bang, hari ini? Kondisinya seperti yang mungkin abang-abang sudah lihat. Mungkin sebagian dari mereka masih kebanyakan melamun karena tujuan sebenarnya mereka kan ke Malaysia, malah terhenti di jalan karena ada beberapa famili, keluarga ataupun mungkin suami ada di Malaysia. Jadi saat ini mereka ya pasrah saja mungkin. Terus untuk penjagaan supaya tak kabur seperti apa, Pak? Ini di BLK ini kita koordinasi dengan dinas sosial, ada dinas perindak kan ada yang menjaga BLK ini. Kemudian kita juga ada koordinasi sama polisi, waktu kalau misalnya mereka kesini ya mereka juga monitor dan mungkin secara intensif kami, Bang. Terus 4 orang ini apakah termasuk kategori imigran berat atau gimana statusnya? Jadi keempat pengungsi ini kan sudah jelas dia memiliki kartu UNHCR. Jadi artinya mereka adalah pencari suaka. Ini dengan dan ditangani oleh IOM, UNHCR. Jadi kita pun juga mengatakan mereka ini korban, Bang. Kami akan kembali seusai jeda sejenak. Tribuners, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. tuh Kang. Jadi
mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa Tribuners, Anda masih menyaksikan live update tribunnews.com. Kita kembali ke kabar berikutnya dari Nusa Tenggara Timur. Warga desa Wolosambi, Kecamatan Lio Timur, Kabupaten ND dihebohkan dengan penemuan mayat di Kali Jati Panda. Sejumlah warga setempat yang berhasil mengevakuasi ternyata mengenali sosok mayat tersebut, yakni beridentitas Maria Toja berusia 58 tahun. Warga menduga Maria meninggal dunia akibat terseret banjir. Menurut warga, Kali Jati Panda memang meluap dan arusnya deras akibat hujan lebat dalam beberapa hari terakhir. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan kami dari Pos Kupang, Oris Goti, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Oris. Halo Dea. Ya Oris, bisa Anda informasikan apakah sudah ada kepastian bahwa korban meninggal ini memang benar karena terseret arus air sungai banjir? Ya Dea, baru saja saya mengkonfirmasi Kapolsek Lio Timur, Ibda Mahmud Dirang. Dia mengatakan bahwa sudah dipastikan berdasarkan hasil penelusuran personilnya di lapangan bahwa korban meninggal dunia Martina Toja disebabkan karena terseret arus Kali Jati Panda. Nah, perlu saya laporkan bahwa Kali Jati Panda selama ini dikenal kali yang tidak memiliki arus yang deras. Namun dalam 2 terakhir ini arus di Kali Jati Panda berubah menjadi deras dan sempat meluap akibat hujan deras yang terjadi sejak Sabtu 31 Juli 2021. Namun sampai saat ini juga pihak kepolisian belum bisa menemukan alasan kenapa sampai korban pergi ke sungai. Nah, dia juga menerangkan bahwa korban selama ini dilaporkan mengalami gangguan jiwa. Sekian dia. Ya, Oris. Lalu bisa Anda ceritakan bagaimana awal mulanya atau kronologi lengkapnya penemuan korban ini? Ya, korban pertama kali dilihat oleh salah satu warga yang baru saja pulang berkebun. Nama warga tersebut Elfridus Wuno. Nah, ketika melihat korban terseret arus, tampak bahwa korban tidak bergerak atau berteriak minta tolong. Nah, Elfridus lalu bersama beberapa rekannya berinisiatif untuk mengevakuasi korban sambil berteriak agar warga sekitar ikut membantu. Nah, mereka sempat kesulitan untuk evakuasi korban akibat arus yang cukup deras. Lalu berkat gotong royong, mereka bergandengan tangan untuk bisa sampai ke lokasi di mana Martina Toja berada, sehingga akhirnya Martina Toja berhasil evakuasi, namun didapati dalam kondisi yang sudah tidak bernyawa. Sekian dia. Iya, informasi yang didapatkan memang beberapa hari terakhir hujan lebat mengguyur daerah itu dan juga arus sungai itu menjadi deras. Lalu apakah ada korban dan juga kerusakan lain akibat banjir ini, Oris? Ya, untuk korban meninggal dunia yang saya peroleh baru 1, yakni Martina Toja. Untuk korban fisik lainnya, ada beberapa ruas jalan yang tertimbun longsor dan dilalui banjir sehingga akses transportasi untuk sementara terputus. Lalu ada 2 gereja ambruk, ada sekolah di SMK N7 itu juga ambruk. Beberapa ruas jalan kabupaten juga di wilayah Lio Timur juga mengalami kerusakan yang parah sehingga membuat akses transportasi putus untuk sementara. Sekian dia. Ya. Lalu terkait musibah ini, apakah sudah ada penanganan dari pihak terkait dan juga pemerintah setempat, Oris? Ya, berdasarkan hasil konfirmasi saya dengan pihak Humas Kabupaten ND, bahwa hari ini BPBD dan juga Bupati Kabupaten ND Jahwar Ahmad dalam perjalanan menuju wilayah timur Kabupaten ND, termasuk juga wilayah Lio Timur yang terdampak banjir dan longsor. Nah, belum diketahui secara pasti apakah sudah ada penanganan berupa alat berat yang sudah turun ke sana, belum didapatkan informasi detail.
Namun dari berdasarkan informasi dari camat dan maupun Kapolsek, mereka sedang dalam perjalanan untuk memantau langsung kondisi di sana dan melakukan penanganan. Sekian dia. Ya, baik, terima kasih rekan wartawan Oris Goti yang melaporkan langsung dari Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Selamat kembali bertugas. Kita menuju ke kabar berikutnya, Tribuners. Sebentar lagi, tepatnya 17 Agustus, Indonesia akan merayakan Hari Kemerdekaan ke-76 tahun. Dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, baik instansi pemerintah maupun warga mulai mengibarkan bendera di halaman kantor dan rumah mereka masing-masing. Namun ada pemandangan kurang elok di Lampung Utara, tepatnya di kantor Dinas Pendidikan. Pasalnya di sana terpantau dikibarkan bendera merah putih dan umbul-umbul yang tidak layak pakai lagi. Sayang hal tersebut mendapatkan tanggapan kurang enak dari masyarakat yang melintas. Untuk mengetahui informasi lengkapnya sudah bergabung bersama saya rekan wartawan dari Tribun Lampung, Anung Bayu Ardi yang akan menyampaikan. Halo Anung. Ya, selamat siang rekan Dea. Ya, bisa Anda ceritakan bagaimana kondisi bendera yang dikibarkan di kantor Dinas Pendidikan di Kabupaten Lampung Utara ini yang disebut tidak layak? Ya, untuk diketahui rekan Dea bahwa bendera merah putih yang seharusnya tidak robek ataupun tidak kusam itu terlihat di pemandangan kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara, di mana kondisi kusam itu warna merahnya sudah kusam, tidak seperti biasanya, serta ujung benderanya terlihat robek beberapa bagiannya, sehingga itu tidak layak untuk dikibarkan seharusnya. Ya, lalu bagaimana berdasarkan pantauan Anda di lokasi, bagaimana tanggapan warga sekitar yang melihat bendera tersebut dikibarkan? Ya, rekan Dea, menurut masyarakat setempat, hal ini sungguh miris dikarenakan saat ini menjelang perayaan 17 Agustus. Masyarakat beranggapan bahwa apakah dinas setempat tidak memikirkannya atau tidak sempat mengganti bendera tersebut sehingga dapat kembali dikibarkan bendera yang tidak layak tersebut di kantor setempat yang notabene-nya harus memberikan contoh kepada masyarakat, khususnya pemuda-pemudi, untuk mengingatkan bahwa bendera adalah lambang negara kita. Baik, Anung, lalu apakah sudah ada tanggapan dari pihak Dinas Pendidikan sendiri terkait bendera tersebut? Ya, rekan Dea, untuk kemarin pada hari Senin tanggal 2 Agustus, saya sudah mengkonfirmasi ke Kepala Dinas setempat, yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara, Bapak Mat Soleh. Beliau sudah memerintahkan stafnya untuk segera mengganti. Sedangkan di dalam pantauan wartawan Tribun Lampung, bendera sudah diganti seketika oleh staf, dan Pak Mat Soleh juga mengingatkan bahwa kondisi ini tidak perlu lagi terulang agar staf di lain waktu jika melihat ataupun tidak layak kondisi benderanya agar segera diganti. Ya, baik, terima kasih Anung untuk laporannya, dan tadi Tribuners, jurnalis kami juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Utara, Mat Soleh. Berikut hasil wawancara selengkapnya untuk Anda. Terkait bendera kita yang terlihat kumal dan robek di Dinas Pendidikan, Pak, responsif kita seperti apa? Saya sudah sampaikan hari Jumat kemarin kepada yang berhak untuk mengurus masalah bendera itu, supaya untuk segera diganti dengan yang baru. Apalagi kita ini akan menghadapi perayaan di bulan perayaan kemerdekaan. Oleh karena itu saya sudah memerintahkan kepada mereka untuk segera diganti bendera itu, diganti dengan yang baru. Artinya untuk mulai hari ini sudah diganti, Pak? Iya, sekarang sudah diganti, sudah kita ganti. Nah, oleh karena itu kepada Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan dengan staf saya, kita jangan lihat benderanya loh, tapi simbol negaranya itu yang paling penting. Berarti harapan kita agar ini tidak terulang lagi, Pak? Ya, tidak terulang lagi kepada semua staf. Saya bilang sampaikan kepada semua staf untuk selalu menghargai simbol-simbol kenegaraan. Baik itu bendera, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, itu wajib.
Kita menuju ke kabar berikutnya, Tribuners. Bintang sinetron pemeran Bang Tigor alias Sumaisi Jaitov Yanda baru saja kembali melepas status dudanya. Pernikahan kali ini merupakan ketiga kalinya untuk Jaitov. Ia yang juga seorang binaragawan ini menikahi sang kekasih bernama Aisyah Sa'diah, wanita yang usianya 24 tahun lebih muda darinya. Untuk informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama saya rekan wartawan Warta Kota, Ari Pujiwaluyo yang akan memberikan laporan. Halo Ari. Halo Dea. Ya. Ari, bisa Anda informasikan kapan Bang Tigor ini resmi menikahi Aisyah dan apa alasannya? Ya, menurut penjelasan dari Bang Tigor sendiri, dia menikah itu ketika awal mula pandemi COVID-19 menerjang Indonesia sekitar Maret 2020 lalu. Itu sekitar setahun lalu, dan alasan Bang Tigor mau menikah dengan wanita yang 24 tahun usianya lebih muda darinya karena ia menganggap Aisyah ini adalah jodohnya. Karena di saat ketemu dan melakukan pendekatan secara lebih intensif, Bang Tigor merasa kehidupannya lebih terarah dan ia kembali memeluk keyakinan lamanya gitu. Jadi sehingga Bang Tigor sendiri itu yakin bahwa Aisyah ini adalah jodohnya yang dikirimkan dari Tuhan. Ya, Ari. Lalu berdasarkan informasi yang berhasil Anda dapat, seperti apa awal mula perkenalan antara Bang Tigor dan juga Aisyah? Ya, menurut keterangan dari Bang Tigor dan Aisyah, mereka itu bertemu di sebuah kedai kopi di kawasan Bandung itu awal tahun 2020. Nah, ketika bertemu mereka sedang bersama teman-temannya dan akhirnya karena Bang Tigor menilai ada ketertarikan terhadap Aisyah ini, maka dia memberanikan diri untuk kenalan. Tapi Bang Tigor merasa Aisyah ini adalah penggemarnya karena Aisyah ini sangat antusias ketika diajak berkenalan dengan Bang Tigor. Lalu setelah berkenalan mereka saling bertukar nomor telepon, lalu melakukan komunikasi secara in-depth lewat pesan singkat atau WhatsApp, dan kemudian karena memang sudah yakin dengan pilihan dan hatinya, mereka hanya berdekat selama 3 bulan dan kemudian memutuskan untuk menikah. Ya, baik. Dan Tribuners, tadi juga rekan jurnalis kami Ari sudah melakukan perbincangan bersama Bang Tigor dan juga istrinya Aisyah Sa'diah. Berikut hasil wawancara selengkapnya untuk Anda. Perhatian sama bini, ya kan? Perhatian sama orang. Bang Tigor, ini ada yang menarik nih Bang dari pernikahannya Abang nih sama Mbaknya, kan beda usia 22 tahun. Nah, banyak juga nih yang belum tahu nih awal mulanya seperti apa sih pertemuan dan sampai akhirnya mau nih menikah nih. Jadi gini, saya ini kan orang suka nongkrong di tempat kopi nih. Kebetulan saya nongkrong sama teman saya dan dia juga sama temannya lagi ngopi juga. Tapi mungkin karena sinetron saya itu dulu banyak yang nonton, dia ngefans juga sama saya sebenarnya. Oke. Dari awal situlah dia minta kenalan. Oh, ini ya, ganteng juga ya. Akhirnya kasih nomor telepon, kasih dia telepon, WA-WA-an. Oh iya, akhirnya lama-lama mungkin ini jodoh, kita nggak tahu. Salah satunya jodoh, rezeki mau sudah diatur. Kebetulan saya lagi juga akhirnya ketemu sama dia. Emang jalannya udah, jadi ada lepas satu, ada penggantinya kan. Alhamdulillah dapat dia juga mengerti keadaan cerita. Jadi adaptasi dulu selama berapa lama tuh? 3 bulanan ya? 3 bulan, temenan dulu. Kan saya dulu kan baru. Jadi daripada kita buat istilahnya jadi fitnah, mendingan kita married aja, kawin aja kan. Gitu. Saya juga single juga kan, dia juga. Akhirnya ya udah jadi sederhana. Pas COVID pertama itu nikah, jadi ya murah meriah. Nikah aja, ya kan? Tadi mau dipestain maksudnya Bang ya? Tadinya mau sama teman-teman. Ya bisa kerja apa, tapi ya dengan keadaan gitu ya akhirnya kita keluarga aja di Bandung. Kemudian ada kok ininya, videonya. Ya gitu aja, alhamdulillah jalan ke sana. Berarti 3 bulan ya pendekatannya? Iya. 3 bulan. Kenapa memilih lebih cepat gitu Mbak? Mbaknya sendiri pertimbangannya apa? Mungkin memang udah jodoh kali. Saya kan Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini. Dan lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan kepada Anda untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Diamita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like,
subscribe, dan share ya.